Presiden Prabowo memberikan kado bagi saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap kasus pidana, yang disebut juga justice kolaborator. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 ini berlaku bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Dalam PP disebutkan penanganan khusus diberikan dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Dalam pasal 3 disebutkan, penanganan khusus diberikan dalam bentuk pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, atau narapidana yang diungkap tindak pidananya. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkap, serta memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Sementara itu, dalam pasal 4 disebutkan penghargaan diberikan dalam bentuk keringanan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Peraturan pemerintah bagi justice kolaborator ini pun ditanggapi LPSK. Wakil Ketua LPSK, Susila Ningtyas bilang, PP ini dapat memberi kesempatan banyak orang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum membuka suatu kasus pidana. Nah, bagaimana dengan pembebasan bersyarat gitu ya? Nah, ini ada diskusi juga bahwa sebenarnya ini cikal bakalnya adalah berasal dari penjelasan pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang di situ adalah diberikan penghargaan khusus kepada penghargaan kepada JC. Yang pertama adalah keringanan penjatuhan hukuman. Nah, apa yang dimaksud keringanan penjatuhan hukuman atau pidana ini? Satu adalah bukan pembebasan bersyarat, adalah pidana bersyarat khusus, kemudian pidana percobaan, dan yang terakhir adalah atau dipidana dengan yang paling ringan di antara para terdakwa lainnya di kasus tersebut. Nah, kita melihat juga dalam berbagai kasus JC ini susah sekali kita dapatkan, bahkan peran JC itu sangat besar untuk mengungkap kejahatan. Harapannya dengan penghargaan ini, para JC, orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus tertentu ini ya, utamanya kasus-kasus yang terorganisir gitu ya, itu bisa mengungkap kejahatan yang lebih besar gitu ya, misalnya misalnya mengungkap pelaku utamanya, terus kemudian misalnya ada kaitannya dengan kejahatan yang lain gitu-gitu. Itu harapannya sih seperti itu, tapi sampai detik ini memang belum ada yang dituntut ataupun diputus dengan pembebasan bersyarat tersebut. Di Indonesia, ada beberapa peran justice kolaborator yang menjadi sorotan. Salah satunya Richard Eliezer alias Barada Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat pada 2023 lalu. Kasus yang melibatkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Verdi Sambo, dan istrinya Putri Chandrawati ini menyita perhatian publik berbulan-bulan. Richard Eliezer, yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama, akhirnya mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun. Selain itu ada juga Tommy Sumardi yang menjadi justice kolaborator dalam kasus penghapusan nama buron Joko Chandra yang merupakan terpidana korupsi hak tagih atau CC Bank Bali. Tommy menyuap polisi agar status red notice Joko Chandra dihapus dan bisa masuk ke Indonesia. Tommy Sumardi akhirnya divonis 2 tahun penjara dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memberikan kado bagi saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap kasus pidana yang disebut juga sebagai justice kolaborator. Kado berbentuk penanganan khusus dan penghargaan berupa keringanan hukuman, pembebasan bersyarat, bahkan hingga remisi tambahan. Kita akan bahas soal peraturan pemerintah ini dan apa dampak yang bisa ditimbulkan. Bersama dengan sejumlah narasumber saya di pagi hari ini melalui sambungan daring sudah hadir ada Wakil Ketua LPSK, Ibu Susila Ningtyas. Selamat pagi Bu Susi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Kemudian juga ada ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, ada Prof. Hipnu Nugroho. Selamat pagi Prof. Hipnu. Selamat pagi Mbak.
Sehat-sehat selalu, amin. Amin, terima kasih. Kemudian juga kami sebenarnya sudah mengundang perwakilan dari Komisi 3 DPR RI, salah satunya dari fraksi PKS, Bung Nasir Jamil, tapi sampai pagi hari ini masih belum bisa dihubungi kembali. Kami masih menunggu konfirmasi dari Bung Nasir Jamil ataupun dari perwakilan dari anggota DPR khususnya di Komisi 3. Saya ke Bu Susi dulu. Bu Susi, dengan adanya peraturan Presiden PP peraturan pemerintah, maaf maksud kami peraturan pemerintah ini soal justice kolaborator yang mengatur salah satunya adalah soal pemisahan penahanan, pemisahan berkas, bahkan yang kemudian menjadi sorotan adalah soal bagaimana remisi, pembebasan bersyarat. Nah, LPSK tentu saja menyambut baik dengan adanya PP ini ya, Bu Susi. Betul, Mbak. Jadi ini PP ini perjalanannya panjang. LPSK juga terlibat dalam diskusi-diskusinya, penyusunan draftnya gitu ya, bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan aparat penegak hukum lain dengan kementerian lembaga lainnya ya. Ini panjang, bisa dulu awalnya Perpres, kalau saya bisa bercerita gitu ya. Awalnya kita mau mendorong Perpres. membuat peraturan presiden gitu ya, tapi terus kemudian Akhirnya diskusi PP. muncul, akhirnya PP ini memakan waktu hampir lebih dari 4 tahun ya, mungkin bahkan 5 tahun gitu ya diskusi ini. Dan kami ini ya, esensi pada PP ini sebenarnya untuk menguatkan dan memberikan kepastian hukum kepada justice kolaborator mengenai pemenuhan hak-haknya. Itu yang pertama. Yang kedua juga ini adalah menjabarkan lebih operasional gitu ya, ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, utamanya di pasal 10A berkaitan dengan saksi pelaku atau justice kolaborator ini. Jadi memang kami menyambut baik dari diskusi ini yang sudah 5 tahun ini dan kemudian menghasilkan PP, dan yang berikutnya juga ini harapannya bisa lebih implementatif gitu ya, lebih operasional, dan kemudian memang banyak peraturan lain selain Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban kayak SMA 4 2011, kemudian sebelumnya juga ada peraturan bersama gitu ya, yang mengatur juga soal perlindungan dan pemberian hak kepada justice kolaborator. Jadi ya ini harapannya bisa lebih operasional dan lebih memberikan kepastian hukum bagi saksi pelaku untuk mendapatkan hak-haknya. Oke, perjuangan teman-teman LPSK dan juga yang lain untuk memperjuangkan sampai 4 tahun sampai sebenarnya peraturan presiden untuk tujuannya, tapi kemudian menjadi peraturan pemerintah. Bu Susi, kalau kita bandingkan Bu Susi, ini kan juga masih banyak yang belum mengetahui aturan sebenarnya justice kolaborator yang dulu sebelum ada PP ini yang baru PP 24 tahun 2025. Apa yang kemudian membedakan atau keistimewaan yang aturan yang dulu seperti apa secara garis besar dengan aturan yang sekarang? Iya, kita sebelumnya sudah pernah ada peraturan bersama, itu 2011 juga, sama terus ada SMA 4 2011 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, peraturan-peraturan ini tidak kemudian memerinci berkaitan dengan bagaimana proses pengajuan, siapa-siapa saja pihak yang akan bekerja berkaitan dengan pemenuhan hak saksi, hak saksi pelaku atau justice kolaborator ini. Jadi itu, jadi misalnya proses pengajuan seperti apa itu kan tidak didetailkan di dalam undang-undang maupun SEMA sebelumnya gitu ya. Terus kemudian bagaimana kemudian pemberian hak-hak tersebut secara lebih detail gitu kan tidak disebut di dalam undang-undang, sehingga PP ini hadir untuk memerinci gitu ya, memberikan detail berkaitan dengan bagaimana proses pengajuan, permohonan, kemudian bagaimana kemudian menetapkan atau memberikan rekomendasi dan sebagainya, terus baru kemudian memberikan haknya seperti apa gitu. Selain itu sebenarnya juga ada Permen Kumham nomor 7 tahun 2022 ya, berkaitan dengan nanti di dalamnya itu mengatur mengenai rekomendasi dari LPSK untuk saksi pelaku mendapatkan remisi tambahan. Itu Mbak. Jadi memang banyak peraturan sebelumnya, tetapi memang belum lebih detail berkaitan dengan hukum acaranya ya, atau mungkin Prof Ibnu nanti bisa ini ya lebih mendetailkan. Jadi itu berkaitan dengan proses
hukum acaranya seperti itu, Mbak. Oke, jadi dengan adanya PP ini, kemudian soal proses pengajuan sebagai justice kolaborator, pemohonannya, kemudian soal bagaimana hak-hak mereka, ini di PP ini lebih didetailkan ya, Bu Susia. Nah, Anda pernah mengatakan untuk mendapatkan saksi pelaku atau justice kolaborator ini sangat sulit. Apa sebenarnya kesulitannya? Ya, yang pertama kita tidak mudah ya untuk mendapatkan orang untuk mau mengakui bahwa dia berbuat. Itu selalu pelaku pasti tidak mau mengakui. Itu pertama. Yang kedua, untuk bekerja sama juga susah, tidak mudah. Seringkali kasus-kasus yang berkaitan dengan saksi pelaku atau kejahatan atau justice kolaborator ini adalah kejahatan yang terorganisir, yang pelakunya bukan satu, biasa lebih dari 2 atau 3 gitu ya. Nah, itu susah. Belum lagi nanti kita mengkonstruksikan siapa sih yang bisa kita tetapkan sebagai JC gitu ya. Dari misalnya ada 5 orang pelaku nih, itu tidak mudah untuk menetapkan seseorang, atau kemudian kita misalnya LPSK mau merekomendasikan seseorang sebagai JC dari 5 orang tersebut misalnya, itu tidak mudah. Kita harus cek dan recheck, kemudian menginvestigasi, bahkan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, panjang, Mbak. Jadi menentukan siapa yang bukan pelaku utama itu tidak mudah, sehingga kemudian ya yang kami bilang bahwa seorang justice kolaborator itu perlu diberikan penghargaan dan penanganan khusus, karena memang tidak mudah orang untuk mengaku, satu. Yang kedua, bukan pelaku utama ini juga susah untuk mengidentifikasi ya, nggak mudah gitu, nggak bisa, nggak seperti membalikan tangan gitu ya. Nah itu, jadi itu yang berikutnya juga ada ancaman ya, itu yang seringkali juga didapatkan, sehingga mereka tidak mau bekerja sama dengan aparat penegak hukumnya, dan itu yang fakta-fakta yang kami Ada di hadapi. lapangan. Ya, betul. Oke, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, dengan adanya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025 dari sisi hukum, kita mengatakan dari sisi hukum, apa dampaknya nanti untuk kedepannya? Kalau Bu Susi kan sudah mengatakan ini lebih detail soal bagaimana pemisahan berkas, pemisahan penahanan, lebih jelas lah untuk memperjelas semuanya begitu ya untuk justice kolaborator, termasuk juga soal kado dalam tanda kutip, bisa mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat. Nah, kalau Anda dari sisi hukum seperti apa, Prof. Hipnu melihatnya? Ya, gini Mbak, dari sisi hukum, pertama yang disampaikan Bu Susi adalah terkait di peradjudikasi. Jadi di pemeriksaan pendahuluan. Betul. Sekarang yang menarik itu sekarang di adjudikasi. Karena di adjudikasi ini adalah tadi disebutkan bahwa seorang JC akan mendapatkan pembebasan bersyarat. Jadi bukan pidana bersyarat loh ya. Kalau pidana bersyarat itu pidana yang tidak dilakukan. Jenis-jenis pemidanaan. Tapi kalau pembebasan bersyarat itu seseorang yang sudah diputus terbukti melakukan tindak pidana mendapatkan suatu pembebasan bersyarat. Nah, pembebasan bersyarat ini kalau kita melihat dalam undang-undang pemasyarakatan itu mewajibkan 2/3 dari pidana yang dijatuhkan baru mendapat bebas bersyarat. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau PP 2425 ini dijalankan, berarti konsep 2/3 itu mungkin harusnya tidak berjalan. Sehingga pembebasan bersyarat secepat mungkin. Baru separuh mungkin bisa bersyarat. Apakah mengikuti 2/3? Ini juga menjadikan suatu problem tersendiri. Tapi intinya, kalau nanti percepatan bebas bersyarat dari PP yang bersangkutan, goalnya adalah mengurangi over kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan. Ini saya kira sebagai bentuk luar biasa dalam terobosan kali ini, karena goalnya itu sebetulnya terhadap napi itu adalah bebas bersyarat. Kecepatan keluar dari lembaga pemasyarakatan. Apakah yang disampaikan Bu Susi itu pengurangan remisi dan sebagainya, itu goalnya adalah cepat bebas bersyarat. Nah, kriteria bebas bersyarat inilah saya kira memang perlu ada suatu penjelasan jelas. Apakah mengacu tetap 2/3 ataukah mengkecualikan dari tentang undang-undang pemasyarakatan yang bersangkutan. Kalau mengecualikan, saya kira bagus itu. Karena untuk mempercepat keluar dari suatu lembaga pemasyarakatan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sampaikan bahwa ini adalah sulit untuk memperlakukan suatu JC. Karena ini harus jelas juga. Apakah semua tindak pidana
apakah hanya kejahatan-kejahatan yang menyangkut perkara korupsi, Oke, harus jelas di situ terorisme. ya klasternya dulu Ya, ya. Kejahatan apa karena nih? jangan-jangan sampai nanti semuanya mendapat, wah itu nggak memberikan efek jerah, karena Ah, konsep tujuan itu memberikan efek jerah. ah, Sedangkan pada hal ini adalah bukan efek jerah, tapi membantu pengungkapan suatu perkara. Dua betul. dimensi itu harus sinkron, Mbak, menurut saya. Mhm, mhm. Oke, nah itu gimana tuh Bu Susi? Harus jelas. Ini soal kejahatan apa? Kejahatan soal kasus korupsi kah atau kejahatan yang lain? Jangan sampai kemudian orang-orang ini ramai-ramai kemudian mengajukan permohonan sebagai GC atau justice kolaborator. Gimana Bu Susi? Iya, sebenarnya ini ya kalau pembahasan ini Prof, pembahasan PP ini sebenarnya tidak lari dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Oke. sehingga itu berkaitan erat dengan ketentuan mengenai tindak pidananya, jenis Mhm. tindak pidana. Jadi tidak semua tindak pidana dapat kita tetapkan JC gitu ya, dapat kita perlakukan seseorang itu sebagai JC misalnya gitu ya. Jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memang diatur beberapa tindak pidana seperti tindak pidana korupsi, Mhm. narkotika dan psikotropika, kemudian terorisme, Mhm. kemudian pelanggaran HAM yang berat, Mhm. kemudian ada pencucian uang, terus kemudian ada kekerasan seksual, terus kemudian ada penganiayaan berat, ada juga penyiksaan dan atau tindak pidana lain Mhm. yang saksi, ahli, korbannya dan termasuk saksi pelakunya terancam nyawanya atau jiwanya. Mhm. Begitu. Jadi memang dibatasi Prof, tidak semua tindak pidana akan kemudian diberlakukan pengaturan mengenai justice kolaborator ini. Begitu. Oke, jadi memang ada berbagai macam case ya, ada case tertentu yang kemudian bisa mengajukan justice kolaborator. Nah, yang kita paling ingat betul dan ramai sekali adalah soal bagaimana pengajuan justice kolaborator Richard Eliezer. Ini visualnya jelas sekali Richard Eliezer pada saat itu mengajukan sebagai justice kolaborator untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku utama atau otak intelektual dari kasus pembunuhan yang terjadi kala itu begitu ya, yang penembakan yang terjadi kala itu. Nah, dari sisi ini Prof, apa yang kemudian bisa dicermati dengan Ya, aturan PP yang baru ini tentu saja? betul. Jadi begini, yang perlu dicermati memang sekarang konsep kita harus tahu dulu spiritnya, bahwa spirit dari PP ini adalah dalam rangka untuk dengan membantu penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara. Nah, dengan demikian kejahatan-kejahatan yang luar biasa seperti sampaikan Bu Susi tadi, kecermatan penegak hukum untuk menilai peran saksi ini harus jeli. Karena jangan sampai dengan iming-iming, ya, iming-iming pengurangan bahkan pembebasan Pembebasan bersyarat, bersyarat. semua berlomba-lomba. Ini yang dilakukan. Ini harus hati-hati karena dengan seperti itu saya kira itu suatu lompatan yang luar biasa bebas bersyarat. Tapi catatan sebagai bentuk rigid, sebagai bentuk ius constitutum, nah ius operatum gitu kalau orang hukum. Operasionalnya itu harus dibuat rigid. Dengan demikian nanti keluarnya PP ini harus dibuat aturan-aturan yang lebih detail, yang paling tidak jangan sampai terjebak dengan sikap-sikap yang seolah-olah sebagai JC padahal tidak. Ini suatu terobosan yang harus menjadikan antipasi ke depan. Karena kalau itu sampai terjadi, sistem rusak nanti. Nah, ini yang menjadi, karena kita pernah dulu JC itu asal formal, sekarang sudah tidak. Saya menjadikan apresiasi LPSK sudah sedemikian rigid, tidak semua bisa dilakukan. Dengan demikian, aturan pelaksanaan dari PP yang menerjemahkan sebagai ius operatum dalam PP tersebut harus jelas. Sebetulnya saksi pelaku itu seperti apa? Karena ke depan dalam KUHP baru itu ada juga saksi mahkota. Apakah saksi mahkota ini juga bagian dari saksi pelaku? Ini juga jadi problem, Pak. Karena jadi PP ini harus juga inherent dengan KUHP yang akan datang. Lah, KUHP yang pada datang itu sebagai bentuk pengurangan suatu pidana bersyarat luar biasa, karena kita lihat overkapasitas luar biasa. Tapi pertanyaannya, kalau itu hanya kejahatan-kejahatan yang bersifat transnasional, kejahatan serius, saya kira tidak banyak berpengaruh terhadap overkapasitas. Padahal kemarin Menteri Hukum mengharapkan sekali ini mengurangi sebagai overkapasitas. Sedangkan overkapasitas yang paling banyak adalah narkotika. Gitu.
Oke, jadi kalau harus benar-benar seleksi, kemudian pengawasannya seperti apa. Nah, jangan sampai kemudian niat baiknya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025 ini untuk memberikan kado terhadap justice kolaborator dalam pengungkapan suatu perkara ini kemudian backfire juga. Jadi ibaratnya jangan sampai malah obral JC begitu ya, Prof. Hipnu dan juga Bu Susi. Nah, pengawasan seperti apa yang seharusnya benar-benar dipastikan dan harus dilakukan jika menjadi justice kolaborator? Jangan sampai kemudian pertanyaannya justru ini jadi trik seseorang yang terlibat pidana untuk kemudian menghindari hukuman. Seperti apa yang harus dilakukan tentu saja pengawasannya, tapi nanti dijawabnya nanti ya Bu Susi dan juga Prof. Hipnu. Tetap bersama kami, usai jeda kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal bagaimana peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025 yang kemudian bisa dikatakan memberikan angin segar dan juga kado dari Presiden Prabowo Subianto terhadap justice kolaborator untuk bisa kemudian mengungkap secara terang benderang suatu perkara, begitu ya. Ada berbagai macam kado, keistimewaan salah satunya adalah remisi begitu ya, pengurangan hukuman, kemudian juga ada pembebasan bersyarat. Nah, kita masih membahasnya bersama dengan Bu Susi dari LPSK dan juga Prof. Hipnu dari Universitas Jenderal Sudirman. Saya ke Bu Susi dulu. Bu Susi, ini yang kemudian dikhawatirkan adalah dengan adanya PP nomor 24 tahun 2025 ini jangan sampai kemudian jadi obral JC begitu ya. Harus ada seleksi yang selektif begitu ya. Pengawasan yang ketat. Nah, pengawasan seperti apa yang harus dilakukan untuk memastikan kalau seseorang menjadi justice kolaborator bukan justru menjadi trik dalam tanda kutip seseorang yang terlibat pidana untuk menghindari kemudian hukumannya jadinya harusnya berat malah jadi ringan. Nah, ini jangan sampai kita terkecoh dari itu. Iya, sebenarnya ini ya perlu saya sampaikan berkaitan dengan penghargaan terhadap saksi pelaku ini atau JC. Penghargaan ini kan ada dua ya. Yang pertama adalah keringanan penjatuhan pidana atau penjatuhan hukuman. Yang kedua adalah berkaitan dengan hak-haknya sebagai narapidana, berkaitan dengan pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau di pengaturan baik di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban maupun di PP ini diatur jelas Mbak bahwa ini sebutannya atau. Jadi bukan kumulatif tetapi alternatif. Kalau misalnya putusannya adalah memang ada pengurangan penjatuhan hukuman, maka seharusnya tidak bisa mendapatkan remisi tambahan, pembebasan bersyarat dan sebagainya. Jadi itu hanya sebagai pilihan ya, pilihan alternatif. Saja. Okay. Ya, jadi alternatif gitu ya. Nah, tetapi memang diskusi pada saat itu memang agak susah ya bagaimana mengidentifikasi soal keringanan penjatuhan hukuman dan sebagainya. Ini memang perlu koordinasi dengan berbagai pihak, utamanya dengan aparat penegak hukum ya, dalam hal ini kejaksaan dan mungkin majelis hakimnya yang mengatur yang memutus perkara tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pengawasan atau pemantauan. Ini adalah kami itu waktu itu beberapa pengalaman LPSK itu memang ada beberapa case gitu ya di mana kemudian saksi pelakunya tidak konsisten gitu ya. Okay. Sehingga kami kemudian mengevaluasi status yang bersangkutan sebagai justice kolaborator dan kita kemudian tidak meneruskan perlindungan atau pemenuhan hak-hak yang bersangkutan berkaitan dengan statusnya sebagai JC. Nah, hal ini kemudian diatur juga di dalam PP 24 tahun 2025 ini gitu ya, di mana disebutkan ada mekanisme evaluasi di pasal 31 ya, di mana ini ada penyidik, ada penuntut umum atau pimpinan LPSK dapat melakukan evaluasi terhadap pemberian penanganan dan kemudian penanganan khusus kepada saksi pelaku gitu ya. Jadi belum sampai kepada putusan itu kita di PP ini dimungkinkan untuk diberikan
evaluasi. Nah, apa sih yang dievaluasi itu ada 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan kualitas keterangannya. Mungkin kita evaluasi bahwa ternyata kualitas keterangannya nggak bagus, misalnya seperti itu. Yang kedua berkaitan dengan konsistensi dari saksi pelaku itu ya. Mungkin Oke. awalnya tuh penyidikan dia seperti membuka, tapi ketika Di tengah-tengah. di persidangan kemudian bahasa Jawanya balelo gitu ya, tidak tidak Dan itu apa tidak bisa konsisten. di tengah itu bisa kemudian dicabut begitu Betul. ya JC-nya. Ya, betul. Nah, ini termasuk hal yang lainnya juga adalah berkaitan dengan konsistensi dia soal kerjasama dengan aparat penegak hukum. Mungkin di akhir-akhir tiba-tiba dia nggak mau gitu kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan. Itu yang 3 hal yang perlu dievaluasi dalam berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sebagai justice kolaborator. Oke, Prof. Hipnu, bagaimana dari kacamata Anda kalau mendengar dari eh, keterangan dari Bu Susi tadi? Ini kan yang kemudian dikhawatirkan adalah jangan sampai ini menjadi hanya trik seseorang yang terlibat pidana untuk menghindari hukuman yang seharusnya hukumannya mungkin berat, dia mau diringankan, ya udahlah saya ini aja deh ala-ala mau jadi justice kolaborator gitu ya, Prof. Hipnu. Iya, betul, Mbak. Jadi memang ini yang menjadikan suatu perhatian dalam JC itu suatu persidangan Indonesia itu suatu yang sangat panjang dari tingkat pengungkapan perkara, penyelidikan, kemudian penuntutan sampai suatu persidangan. Dibutuhkan suatu peran yang luar biasa karena spiritnya adalah membantu penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara. Ya. Konsep membantunya itu seperti apa? Berapa persen? Nah, konsep membantu itu dibutuhkan yang paling utama adalah bagaimana mengungkap tadi di awal penyidikan ini tidak hanya perkara-perkara yang sedang menyelimuti yang bersangkutan pelaku, tapi juga mungkin perkara-perkara lain. Itu kalau melihat spirit dalam suatu PP ini, Mbak. Jadi bukan hanya perkara yang sekarang, tapi perkara-perkara yang lain. Sehingga sebagai bentuk membantu negara dalam mengungkap suatu perkara ini memunculkan suatu tindak pidana lain. Nah, dengan demikian kalau bisa membantu tadi, Bu Susi mengatakan ada suatu reward terhadap perlakuan di dalam pemeriksaan dan reward dalam pemberian suatu hukuman. Reward dalam perlakuan ini yang juga merupakan sebagai bentuk sebagai GC. Sejauh mana? Inilah yang saya kira sebagai antisipasi jangan sampai sebagai obral GC dalam tingkatan sistem. Apakah itu penyidikan? Apakah penuntutan, apakah persidangan, harus ada suatu parameter yang jelas. Sejauh mana perannya. Nah, peran ini akan terlihat dari jumlah kualifikasi perkara. Misalnya korupsi. Sejauh mana dia bisa membongkar kasus korupsi yang seperti apa. Sejauh mana dia bisa mengembalikan aset-aset korupsi yang terjadi dalam suatu tindak pidana korupsi. Nah, ini juga bisa penting. Tidak hanya peran, tapi membantu membalikan. Narkotika demikian juga. Ini saya kira suatu yang utuh nanti melihatnya, jadi jangan sampai hanya peran tapi membantu pengungkapan suatu perkara dalam arti luas. Oke, jadi saya teringat begitu ya, salah satu kasus penyuapan hakim begitu ya, kalau tidak salah ada hakim begitu di Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Pak Juyamto dan juga beberapa kawan-kawan begitu ya, bahkan mengembalikan uang begitu, uang ke Kejaksaan Agung begitu. Nah, ini masuk JC atau gimana nih kalau Anda melihatnya, Prof. Hipnu? Ya, melihat itu harus sebagai kumulatif, Mbak. Kumulatif, Mbak. Kalau itu memang betul sebagai bagian dari pengungkapan perkara dan menggalikan, saya itu selalu biasa. Dengan demikian, Pak Arief, Pak Juyamto sebagai hakim yang terkait kasus ini bisa membongkar seluas-luasnya dalam kasus yang ada di dunia peradilan. Kalau kemarin kita harapkan pada Jarod, karena Jarod sudah diputus. Nah, sekarang dalam diskusi ini mudah-mudahan Pak Juyamto dan Pak Arief langsung membuka bahwa ini juga terkait dengan perkara yang lain. Mahkamah Agung lah dan sebagainya, pesan. Ini saya kira suatu momentum yang bagus. Dalam PP ini uji coba Bu Susi terhadap ketiga hakim Jakarta Selatan yang sekarang lagi bermasalah ini bisa mengungkap semuanya sehingga akan mendapatkan suatu baik perlakuan hukuman yang pidana bersyarat. Ini saya kira suatu momentum uji coba, didekati
mampu nggak mengungkap suatu perkara, berani atau tidak, Oh. itu Pak. Oh, jangan cuma balikin duit aja gitu ya, terus Iya, berharap ada peringanan hukuman begitu ya. Tidak semudah iya. itu begitu ya, Bu Susi. Nah, kalau dari penanganan LPSK sendiri ya, sebelum penerbitan PP nomor 24 tahun 2025, sebenarnya untuk pengajuan atau permohonan justice kolaborator yang ditangani LPSK paling banyak ini kasusnya pengungkapan apa? Pengungkapan korupsi kah atau seperti apa sebenarnya? Dan kendalanya tuh sejauh ini tuh bagaimana gitu? Iya, kalau dari jumlah kuantitasnya memang paling banyak korupsi ya. Ini karena memang dari awal itu memang banyak JC ini banyak di kasus korupsi, tapi kemudian bergeser ada kasus pembunuhan, terus kemudian juga ada kasus yang lainnya ya. Yang terakhir ini ada beberapa kasus narkotika gitu. Dan itu yang paling banyak memang sampai detik ini kasus korupsi, Mbak. Gitu. Oke, kalau misalkan tadi Prof. Ibnu mengatakan ya yang kasus soal pengadilan hakim di PN Jaksel yang Pak Julianto dan kawan-kawan yang kemudian mengembalikan uang, ini bisa jadi uji coba atau bagaimana atau seperti apa kalau menurut Anda? Iya, itu ini Prof. Bagus juga bisa uji coba kalau kemudian ketiga hakim ini ya, misalnya ada pelaku yang utama yang lebih lagi gitu, Prof. Karena memang dalam kasus berkaitan dengan justice kolaborator ini ada ininya, Prof. Ada klausul begini dalam kasus yang sama ini yang problematik gitu ya. Jadi kalau untuk mengungkap kasus yang lain maka statusnya memang jadi saksi bukan saksi pelaku kalau yang bersangkutan tidak berkaitan dengan kasus tersebut atau tidak menjadi atau bukan menjadi bagian dari kasus tersebut, bukan menjadi bagian pelaku dari kasus tersebut gitu ya. Tapi kalau di kasus yang sama kemudian tiga hakim ini ada yang lebih besar yang diungkap gitu ya, yang pelaku utamanya gitu, mungkin ada kesempatan di situ Ada ya, potensi di situ. ada potensi gitu ya. Tapi kalau kemudian diungkap kasus yang lain dan tiga hakim ini tidak menjadi bagian dari pelaku, mungkin posisinya sebagai whistleblower. Tapi menurut saya dalam kasus yang pertama tadi yang tiga hakim ini bisa ketika mau mengungkap kasus yang lain itu bisa saja diberikan penghargaan berupa mungkin ya Prof ya untuk alasan meringankan dan sebagainya begitu ya. Itu yang perlu kita dalami lebih lanjut apakah memang di kasus yang sama atau kasus yang berbeda. Ini karena ada batasan itu Prof berkaitan dengan saksi pelaku itu. Oke, dari sepengalaman Anda sepanjang ini menangani di LPSK, Bu Susi, orang-orang yang kemudian mengajukan permohonan termasuk juga sudah menjadi justice kolaborator, semuanya mendapatkan keringanan atau kemudian ada yang tidak mendapatkan keringanan sama sekali? Case-nya apa dan alasannya apa pada saat itu? Iya, jadi begini Mbak, yang mengajukan permohonan ke LPSK untuk sebagai JC bukan hanya JC yang memang murni mau menjadi JC, tapi juga ada yang menghindari pertanggungjawaban pidana dan sebagainya. Ada yang seperti itu, tapi memang kemudian kita rigid ya, detail untuk meneliti soal syarat-syarat tersebut sehingga tidak semuanya kita berikan status atau kita rekomendasikan sebagai JC gitu. Nah, berkaitan dengan yang tadi Mbak sampaikan ya bahwa memang ini ya keringanan penjatuhan hukum tidak semuanya JC yang kemudian kita berikan perlindungan itu mendapatkan keringanan penjatuhan hukuman karena apa? Ada juga yang beda persepsi atau beda pendapat antara LPSK dengan para penegak hukum, misalnya seperti ini. Jadi LPSK merasa yang bersangkutan sebagai JC, tapi para penegak hukum merasa ini bukan, sehingga tidak masuk dalam tuntutannya untuk diringankan hukumannya, sehingga putusan hakimnya juga tidak mengarah ke sana. Jadi peristiwa itu juga situasi seperti itu juga kita hadapi. Jadi tidak semuanya mendapatkan keringanan penjatuhan hukuman gitu. Pernah ada suatu kasus korupsi di Jawa Timur misalnya, itu kita berbeda pendapat dengan JPU pada saat itu dan kita sudah menyampaikan alasan-alasan untuk memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan sebagai JC misalnya. Nah itu kemudian di tingkat pertama yang bersangkutan itu diputus sama dengan pelaku utama. Namun kemudian kita menyampaikan juga menyampaikan ini ya pendapat hukum kami juga kepada majelis hakim di tingkat
banding ya, karena yang bersangkutan kemudian tidak banding, akhirnya diputuskan lebih ringan dibanding pelaku utama yang lain. Jadi masukan pendapat hukum dari LPSK itu kemudian menjadi pertimbangan oleh majelis hakim di tingkat banding untuk memutuskan yang bersangkutan sebagai JC gitu. Oke, Jadi banyak sih ada situasi-situasi seperti itu, Mbak. Oke, banyak situasi-situasi yang kemudian tidak juga kemudian lantas ketika jadi JC kemudian diringankan hukumannya begitu ya, mendapatkan keringanan. Terakhir, Prof. Hipnu, apa masukan yang bisa disampaikan terhadap LPSK dan juga pemerintah terkait dengan peraturan pemerintah tahun nomor 24 tahun 2025 ini soal justice kolaborator yang bisa bebas bersyarat begitu ya, jangan sampai kemudian jadi trik juga untuk seorang tersangka atau terdakwa atau terpidana untuk bisa lepas dari jeratan pidana, termasuk juga soal obral JC, harus lebih detail pengawasannya seperti apa. Singkat saja, Prof. Hipnu. Ya, kita melihat spirit PP terkait JC ini adalah dalam rangka membantu pengungkap. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang LPSK yang menyangkut pemberian JC, itu terhadap tindak pidana lain yang meresahkan masyarakat harus juga diberikan. Jadi misalkan yang sekarang lagi ramai adalah lingkungan, tambang, judol, dan sebagainya, itu saya kira meresahkan masyarakat. Oleh karena itu judol yang sekarang berjalan itu juga bagian dari uji coba bagaimana kalau bisa memberikan pidana bersyarat, sehingga bisa memberikan informasi kepada siapapun untuk mengungkap suatu perkara itu. Ini spiritnya. Jadi spirit undang-undang ini adalah Pak Presiden itu mengungkap suatu perkara. Jadi Indonesia itu bersih dari suatu perkara tidak pidana korupsi, lingkungan, tambang, dan sebagainya. Dengan demikian pengungkapan perkara ini suatu yang sangat dibutuhkan sehingga akan mendapatkan pidana bersyarat. Dengan demikian catatan yang terakhir adalah bagaimana peran APH dan LPSK mampu mendorong PP ini betul-betul bisa mengungkap suatu kejahatan sehingga perkara-perkara korupsi lingkungan tambang yang ada di Indonesia semakin menurun bahkan tidak ada. Gitu. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana pengimplementasiannya dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025. Terima kasih Bu Susi dari LPSK, kemudian ada Prof. Hipnu dari Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih Bapak-bapak, Bapak dan juga Ibu, sehat selalu. Wassalamualaikum dan selamat berlibur. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih. Kami akan kembali dengan informasi lainnya, Saudara. Sebanyak 28 orang tewas dalam serangan Israel di jalur